Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Indonesian Channel Cuy Pajo bernyanyi. Pagi ini saya tertarik dengan salah satu berita yang dilansir oleh wartaekonomi.co.id dengan judul "Langsung yang ngomong Jenderal (2) Palestina bukan urusan Indonesia. Kita lagi diserang Khalifah. Kita lagi diserang Khilafah." Maaf, keliru. Itu judulnya. Berita tersebut terbit pada Rabu 19 Mei 2021 jam 14.23 waktu Indonesia Barat. WE Online, Jakarta. Mantan Ketua Badan Intelijen Negara BIN Jenderal Purnawirawan AM Hendro Priyono meminta kepada masyarakat Indonesia untuk tidak mengurusi masalah yang terjadi antara Palestina dan Israel. Menurut dia, lebih baik masyarakat Indonesia mengurusi negara sendiri yang kini sedang menghadapi masalah. Tanda kutip, Palestina dan Israel bukan urusan kita, Indonesia, melainkan urusan mereka, bangsa Arab dan Yahudi. Urusan Indonesia adalah nasib kita dan hari depan anak cucu kita, katanya, seperti yang dilansir dari Berita 1 di Jakarta Rabu 19 bulan 5 2021. Lihatlah, negara mereka ini sangat di bawah standar keamanan dan ekonomi. Mengerikan. Nah, penyesalan bukan datang di depan tambahnya. Tambah Hendro Priyono maksudnya. Selain itu, ia juga menyoroti bahwa Indonesia tengah diserang oleh ideologi khilafah. Hal tersebut ia katakan di depan sesama anggota kerukunan keluarga kekal Akmil 1967. Tanda kutip lagi, untuk nasib bangsa kita, saya mohon Kekal Akmil 1967 tidak diam saja, tapi mikir, ngomong, dan berbuat sebisanya. Negara kita sedang diserang oleh pemikiran ideologi khilafah, katanya. Kemudian, ia mengajak masyarakat Indonesia untuk merapatkan barisan membela bangsa sendiri. Tanda kutip, ironis sekali, orang yang mengeritik saya membela Pancasila demi membela negeri sendiri, tapi dia menggebu-gebu membela Palestina, ungkapnya. Pernyataan Hendro Priyono ini sekaligus menanggapi informasi bahwa ada mantan politikus yang tidak suka dengan sepak terjangnya, yang gigih dalam membela Pancasila dan melawan ideologi asing. Ia mempertanyakan apakah Indonesia mau menjadi seperti negeri lain yang hancur akibat propaganda kaum yang ingin menghancurkan NKRI dengan mengatasnamakan agama. Tanda kutip, saya mohon para sobatku yang tercinta bergandengan tangan dengan saya melawan pikiran penganut ideologi asing yang sesat itu, kata Hendro Priyono. Mereka orang yang terbawa arus sampai lupa diri, lupa anak, lupa cucu untuk hari depan mereka, tambahnya. Lanjut, sambungnya, ia juga mengajak untuk melawan narasi orang-orang yang menyebarkan ideologi khilafah dan ideologi lainnya. Lawan, tanda kutip, lawan
jangan takut, jangan juga diam saja. Karena diam berarti melakukan pembiaran, dan itu adalah kejahatan juga. Disebut sebagai crime of omission, yakni kejahatan karena membiarkan orang melawan negara bangsa kita sendiri. Tegasnya, Henry Priyono mengingatkan bahwa masyarakat Indonesia harus tetap berdiri di atas tanah air sendiri, bukan tanah air negara lain. Tanda kutip, harus tetap berdiri di atas tanah air bangsa kita sendiri, bukan di atas tanah Palestina, bukan Israel, bukan Arab, tandasnya. Terkait pernyataan Henry Priyono tersebut, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Profesor Abdul Mukti, mengaku sangat menyesal. Mukti menegaskan, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 jelas sekali menunjukkan komitmen Indonesia dalam menentang segala bentuk penjajahan dan agresi, serta berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia. Saya menyayangkan pernyataan Pak Henry Priyono. Pernyataan beliau tidak mencerminkan sikap seorang negarawan, katanya, sebagaimana dikutip dari Republika. Mukti menyatakan, solidaritas bangsa Indonesia atas nasib bangsa Palestina merupakan bentuk pengamalan amanat konstitusi dan panggilan nurani berdasarkan Pancasila serta ajaran agama yang luhur. Tanda kutip. Selain itu, Presiden Jokowi juga menyatakan dalam berbagai kesempatan bagaimana komitmen pemerintah Indonesia dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina sebagai bangsa dan negara yang berdaulat, ujarnya. Senada tokoh Nahdlatul Ulama NU Umar Sadat Hasibuan atau biasa dikenal Gus Umar mengaku tak habis pikir dengan pernyataan Henry Priyono. Tidak habis pikir, tanda kutip, tidak habis pikir ada tokoh Indonesia yang bilang urusan Palestina bukan urusan Indonesia, katanya, seperti yang dikutip di akun Twitter pribadinya. Ya, begitulah berita yang terlansir kemarin. Saya mengutip beberapa inti dari pernyataan Pak Henry ini ya. Sepertinya Bapak Henry ini lupa ya bahwa membantu Palestina itu bukan semata-mata hanya sekedar membantu Palestina. Kenapa begitu? Yang pertama, di Palestina itu terdapat aset bangsa Indonesia. Di sana ada rumah sakit Indonesia. Tapi sekarang sudah hancur akibat agresi militer Israel. Akibat kekejaman, kebrutalan Israel, rumah sakit Indonesia yang ada di Palestina sudah hancur. Apakah itu bukan kerugian Indonesia? Apa itu salah ketika Indonesia memberikan tekanan, membantu Palestina? Dan di sana ada aset bangsa Indonesia di sana. Itu salah satunya. Tapi selain itu, Bapak Henry juga harus berpikir juga ya. Dan menjadi pertanyaan saya, ketika bangsa Indonesia, negara Indonesia kemarin yang sudah dirubah ideologi negara kita, yaitu Pancasila, dirubah menjadi Trisila bahkan menjadi Ekasila. Kenapa
beliau diam saja? Kenapa tidak buka mulut pada saat negara yang nyata-nyata dirubah ideologinya? Kenapa Bapak diam saja? Kenapa hanya Bapak mau berperang dengan pikiran-pikiran orang? Ada pikiran-pikiran orang, yaitu pikiran dari khilafah yang ingin merubah negara Republik Indonesia, ingin merubah Pancasila. Itu pikiran. Semua orang boleh berpikir. Kenapa Bapak kok keras sekali mau melawan pikiran orang? Sementara yang nyata-nyata sudah merubah Pancasila, haluan negara. Kenapa Bapak diam saja? Ya, itu menjadi pertanyaan kita. Kami belum pernah melihat bahwa khilafah ini merubah Pancasila, mau merubah ideologi negara, ingin menguasai negara. Belum kami melihat. Bahkan yang kami tahu bahwa mereka adalah ujung tombak yang sangat keras membela kemarin ketika Pancasila mau dirubah, ketika Pancasila dirubah oleh rejim ini. Kenapa Bapak diam saja? Jangan-jangan di balik itu ada Bapak di balik perubahan Pancasila itu. Sehingga Bapak tidak ngomong. Kok pikiran orang yang Bapak mau lawan? Saya bukan orang khilafah. Saya bukan HTI. Saya bukan FPI. Tetapi saya tidak pernah melihat ada gerakan mereka yang ingin merubah Pancasila. Itu baru pikiran. Kenapa? Yang sudah nyata-nyata berbuat Bapak diam. Ada apa itu? Jadi, kalau persoalan Palestina yang Bapak menganggap bahwa urusan Palestina itu adalah urusan orang Arab, urusannya orang Israel, urusannya orang Palestina, tidak ada kaitannya dengan Indonesia. Ya boleh saja mungkin secara secara kenegaraan ya boleh-boleh saja seperti itu. Akan tetapi ingat bahwa di negara Republik Indonesia ini 90% lebih beragama Islam. Kami kaum muslimin masih sangat meyakini bahwa di Masjidil Aqsa itu adalah kiblat kami kaum muslimin, kiblat yang pertama. Dan itu yang harus kami juga jaga dan selamatkan. Karena kami selaku kaum muslimin bukan saja sekedar membela rakyat Palestina. Jadi Bapak tolong perluas lagi wawasan berpikirnya. Jangan terlalu picik, hanya memikirkan hal-hal yang sangat picik. Saya curiga Bapak itu ada Bapak di balik perubahan Pancasila. Kok keras sekali mau menghajar ini orang-orang yang Bapak curigai sebagai orang khilafah. Khilafah belum pernah berbuat untuk merubah Pancasila ini, untuk mengganggu negeri ini. Bahkan orang-orang khilafah, FPI, HTI kemarin yang berjuang keras untuk melawan rejim dan orang-orang yang merubah Pancasila. Itu mohon dicamkan itu. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and share Indonesian channel Cuy Pajo Bernyanyi.